Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri, yang kami hormati Bos Kecamatan Jatiban, yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara dan operator barang yang hadir di aula Kongres Samsusuhan. Puji syukur dari Robi yang mana dalam kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sama persiapan belajar dan PKU. Selamat dan salam tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabat nanti di akhir bisa harapan kita bisa jadi yang dapat dipahami gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kami kesini cuma ingin lihat sejauh mana Bapak Ibu teman-teman semua, dan karena beda kami juga sebenarnya banyak juga, tapi kami istilahnya apa ya, kami ingin tahu hiruk pikuknya teman-teman, karena ini hal yang baru menurut kami, hal yang baru dan perlu dipahami bersama, karena memang banyak sekali hal-hal perubahan jauh berbeda dengan Singapura menurut kami Bapak Ibu, karena di dalam AKAS ini kita sebenarnya sudah rencana kegiatan, walaupun dalam konteks ini kegiatan ini Bapak Ibu harusnya sudah kolaborasi baik dengan kepala sekolah, dengan urusan-urusan standar, dengan penyelenggara kegiatan di level kecamatan. Ini harusnya sudah koordinasi dan kolaborasi, karena ini sudah menjadi sebuah kegiatan yang sudah tertuang di dalam RKS atau nanti kalau di sistem itu AKAS itu. Nah, di sini kami bertanya sudah sejauh mana Mas Fajar, sudah sejauh mana teman-teman menjajaki ini? Persiapan iya betul Bapak Ibu, uang sudah masuk ya, RKA sudah disahkan, belanja tinggal dilaksanakan, tapi kami memberitahukan untuk berhati-hati dalam belanja. Satu catatan kita, tahun pertama sifat kita punya catatan hutang 2,5 sekian miliar siplah gantung. Nah, siplah gantung termasuk sekarang ini masih ada siplah gantung, siplah yang sudah dipesan tapi tidak diselesaikan sampai tahap akhir, atau teman-teman barang belum datang, BAST-nya sudah dicetak ternyata tidak dibayar. Ini di catatan kementerian jadi sebuah catatan gantung gitu loh. Jadi kenapa saya kasih slogan hati-hati? Satu, yang dihadapi kita sekarang aplikasi namanya AKAS. Dua, aplikasi terkait cipta. Nah, ini harus satu kesatuan. Bapak Ibu. Jadi ini sangat luar biasa menurut kami, memang perlu ketelitian, tapi jangan takut. Terus kalau sudah terlanjur transaksi diselesaikan, terlanjur katakanlah ternyata tidak tepat, tetap diselesaikan aja. Karena kalau tidak diselesaikan atau dihentikan atau dibiarkan, ini nanti akan jadi catatan gantung di kementerian, dan jangan ada ditagih lagi kenapa transaksi invoice ini tidak terselesaikan. Ini catatan yang perlu kita garis bawahi, dan jangan sampai terjadi disusukan. Yang berikutnya Bapak
Ibu, terkait dengan arkas ini ada beberapa karakteristik yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, karakteristik perangkatnya ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Bukan berarti laptop spek rendah tidak support, tapi juga bukan berarti laptop yang speknya tinggi itu mendukung. Nah, karena karakternya beda. Jadi kendalanya di masing-masing laptop nanti juga beda-beda. Maka sebelum nanti melangkah jauh, harapan kami Bapak Ibu bisa membackup datanya. Bisa membackup datanya. Sudah bisa dicoba? Sudah dikasih tahu backup data? Ini laptop ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di sini. Mas Fajar di sini, Mas Fajar langsung aja. Jadi teman-teman nanti tahu. Tapi enggak isinya mungkin nanti bisa langsung diteruskan sama Mas Fajar secara teknis. Terkait backup data ini Bapak Ibu, ini cara kerjanya hampir sama dengan Dapodik. Kalau Bapak Ibu sudah pernah berpetualang di Dapodik, nggak jauh beda. Kunci dari aplikasi ini sinkron, sering sinkron karena harus menyatukan data antara data sekolah, data kabupaten, data kementerian itu jadi satu kesatuan. Ini yang backup data ini APP persen APP data persen. Terus masuk di Aptek Mas. Oh, Apteknya udah buka ya. Terus masuk di Arkas. Arkasnya dibuka. Nah, di situ muncul klien 2022. Nah, itu yang di copy Mas, diamankan Mas. Diamankan di folder tersendiri, kasih judul saya backup tanggal sekian untuk menanggulangi terjadinya problem pada laptop ini. Master datanya sudah diambil, jadi paling tidak data terakhir yang ke backup itu masih ada, tidak terhapus gitu ya. Nah, ini baiknya sebelum pengesahan Bapak Ibu itu sudah backup dulu. Tapi sekarang sudah pengesahan ya, sudah backup, tidak apa-apa di backup yang sekarang. Karena apa? Suatu ketika bisa jadi dan dikala harus merancang awal itu butuh backupan sebelum pengesahan. Sudah kerinci, ternyata cuma harus merubah beberapa aja gitu. Karena itu sudah masuk, nanti disinkronkan data terakhir inilah yang akan masuk di markasnya kabupaten gitu nih. Coba terus nah, coba Mas Fajar masuk di atasnya, terus Mas Fajar tambah ke menu-menu yang lain, katakanlah menambahkan beda pakai nanti. Januari sudah ditutup dan Februari mau tutup. Input anggaran maksudnya sudah sekali atau dua kali? Ada yang dua kali, ada yang tiga kali di pendapatan. Terus dikala waktu input pendapatan cek dengan rekening harus sesuai. Manakala tidak sesuai, berarti yang harus disesuaikan pendapatannya sesuai rekening. Karena di sini ada bersistem transfernya sekian, tapi bisa jadi di posisi rekening kita itu kurang atau lebih. Kalau lebih mungkin jadinya nanti bersistem, tapi yang banyak mungkin kurang. Nah, ini perlu juga dicermati. Jadi nanti bisa di entry manual gitu ya Mas ya di situ.
Tapi kalau sudah sesuai, kok tidak sama bawahnya, disinkron aja. Disinkron aja dulu, nanti pendapatan masuk. Jadi itu kan belum masuk deh, salahnya kan belum masuk. Jadi disinkron aja, di menu awal disinkron aja, nanti data ini akan masuk. Karena kita sudah masuk ke BKU kan itu, sinkron aja dulu untuk bisa mendapatkan transfer masuk. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai kita diketik manual. Gitu. Sinkronnya tetap di menu utama diambil. Itu. Terus kalau nanti terjadi kesalahan dalam input, pendapatan ternyata terentry 2 kali, padahal harusnya sekali. Bisanya cuma diselesaikan penghapusan BKU. Nah, kalau penghapusan BKU, harapan kami diminimalisir, jangan sampai terjadi. Jadi sebelum BKU ditutup, dicermati betul. Karena nanti sudah berhubungan dengan kami penghapusannya, yang approve kami, yang mengizinkan menghapus kami. Dan itu mungkin perlu waktu juga, karena tidak bisa di-cover di masing-masing kecamatan. Gitu. Jadi BKU ini harus berhati-hati. Terus jika mau mengajukan penghapusan, ini BKU harus ditutup penutupan BKU, baru bisa diajukan penghapusan. Ada gambaran bahwa itu ada ini. Nah, ini harus berhati-hati. Kalau BKU masih di posisi dibuka, tidak ditutup, itu transaksinya masih bisa dihapus atau di-delete. Seandainya transaksi ini saya belanja A, ternyata belanja A ini saya salah entry, kurang satu barang, katakanlah seperti ini. Ini di transaksi ini bisa di-delete. Gitu. Jadi sebelum ditutup bisa di-delete. Kalau sudah ditutup harus sampai kabupaten untuk bisa menghapus BKU. Terus berikutnya terkait dengan anggaran kas. Anggaran kas itu dalam aktivasi kertas kerja, Bapak Ibu menganggarkan di posisi bulan apa. Jika kemarin menyusun kertas kerja, saya beli laptop itu di bulan apa ada ya? Oh, ternyata di bulan Mei. Saking semangatnya belanjanya di bulan Maret nih, ini nggak bisa dibukukan di atas. Nah, berhati-hatinya di situ. Penempatan anggaran kas itu gimana? Nah, solusinya kalau lupa gimana? Kalau lupa berarti ya dulu sebelum belanja itu kan draft BKU-nya dulu. Saya mau belanja apa di bulan ini, yang ada apa, itu sudah terkurung di situ. Nah, ini nanti terjadi seperti itu, dan ini terjadi mesti karena posisi anggaran itu jadi plotkan di belakang, nggak tahu belanjanya di awal. Dan ini harapan kami tidak terjadi, makanya pesan kami hati-hati. Slogan yang kita pegang sekarang hati-hati, karena ada 2 aplikasi yang harus kita jalankan bersamaan. Gitu ya. Jadi ini ingat anggaran kas yang ditempatkan di mana. Kalau penempatannya di bulan Mei, berarti di SPJ kan di depannya tidak boleh, tidak bisa karena di aplikasi sudah terkurung, nggak bisa. Maka SPJ-nya itu tetap di bulan Mei atau di belakangnya lagi tidak apa-apa. Gitu. Jadi belanjanya di belakang lagi, setelah bulan itu bisa. Tapi kalau maju di depannya nggak bisa. Inilah bedanya dengan sidang. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu merencanakan jadinya RKA triwulan itu terkurung di situ. Jadi nanti dilihat ya Mas Hasan, nanti dilihat posisinya itu di draft dulu. Kan saya mau rencana belanja apa sih di bulan Februari, yang muncul apa? Di situ sudah ada menu yang sudah teranggarkan di bulan itu. Jadi jangan sampai memaksakan karena ini terpisah belanjanya dewek, tuku kok terus. Padahal anggarannya di bulan ini
Nah ini kan pemindah dulunya nggak nyambung karena di atas adanya dia di belakang gitu dan di dalam transaksi ini kemarin ada beberapa kecamatan antara transaksi sila sama atas ini ada perbedaan gambaran dari teman-teman karena di atas di dalam kita entry semua barang yang kita belanjakan di situ di setiap bulan dengan rekening yang sama itu tidak bisa di dua tempat yang berbeda, nanti munculnya terindikasi bersamaan. Makanya di draft sekalian kalau memang kena pajak ya kena pajak, dan atas memfasilitasi menghitung pajak. Setelah Bapak Ibu klik nanti kena pajak ini atasnya langsung dari sistem menghitungkan pajaknya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau nanti sudah jadi, kalau sekarang mungkin anak komplit banget gitu, memang hati-hatinya di situ. Tapi kalau sudah jadi BKU sampai pembantu sampai pajak itu semua sudah cover di situ. Terus kasus lagi juga ada siplah PKP dan non PKP. Yang PKP itu transfer keseluruhan, katakanlah beli laptop 10 juta. Kalau PKP yang wajib pajaknya oleh penyedia kita bayar langsung total sekian, tapi di PKU tetap dihitungkan pajak. Jadi dari transfer itu Bapak Ibu harus ngambil uang pajaknya dibayarkan pajak, itu sebagai buktinya. Tapi kalau non PKP yang tidak wajib pajak atau pajak dibebankan sekolah, ini invoice-nya bisa muncul harganya itu 9 juta, pajaknya itu 1 juta, yang perlu ditransfer ke rekanan itu 9 juta, tapi totalnya 10 juta. Maka di sini perlu muncul 2 invoice untuk mencapai di atas 10 juta. Maksudnya pembayarannya satu ke rekanan, satu pajak gitu. Jadi sama, harganya jadinya sama 10 juta. Perbedaannya nanti pasti akan menemukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang enak sih mungkin sekalian pajak di situ, yang membayarkan pajak rekanan kayak gitu. Tapi di fasilitasnya Arkas ini Bapak Ibu sudah terkunci bayar pajaknya wajib di transaksi itu namanya. Gitu ya. Jadi nanti di sistem Arkas ini muncul saya belanja segitu langsung diambilkan tarif pajak dan setor pajak itu di tanggal itu. Jadi tidak akan terjadi lagi hutang pajak. Solusinya gimana di dalam transaksi itu kan kayak gitu kan? Ya berarti di saat yang bersamaan kalau transfernya itu 10 juta karena PKP, berarti Bapak Ibu juga harus siapkan transaksi pajaknya di tanggal itu. Dibacakan dulu lah, bacanya seperti itu, nanti lah setelah dari rekanan kan mesti dapat balik pajak kan kayak gitu kan? Atau perekanan harus siap sudah memajaki kan kayak gitu. Maksudnya kami menginformasikan bahwa by sistemnya Arkas ini sudah terkurung di pajak di tanggal transaksi ini. Ini gambaran awal seperti itu ya Bapak Ibu, bisa lebih lanjut nanti justru teknis, nanti akan terjadi kendala apa, terus dari sebagaimana kan itu. Kalau sudah salah diinput penganggaran awal penutupan itu langkahnya penghapusan. Tapi kalau masih di entry BKU biasa itu cukup deret transaksinya saja. Ada pertanyaan? Kaitannya dengan tadi rekanan yang PKP dan non PKP itu tadi buat transfer atau gimana yang PKP? Jadi sekarang ini kan yang PTS apa ya? PTS apa? Sabun rapot
itu kan kalau di rekanannya sudah ada muncul nilai jumlah, tapi juga nilai pajak. Padahal di bawah 2 juta. Terus transfernya Kalau di Indonesia sih, maksudnya kan misalnya sudah 600 lah ya, kenapa ada di invoice-nya sana, namanya ada tulisan pajak juga Iya. itu, kemudian tapi total penghasilan tetap satu. total itu oke. Berarti itu memang sudah wajib pajak PKP. Berarti ditanggung oleh sana. Nah, tapi kan di sini tidak muncul. Tidak muncul. Ya, Iya. jadi, Itu tanggungan sana sih. jadi kita abaikan saja meskipun di situ ada invoice. Iya. Kalau sana nanti menampilkan SPC berikut dengan pajaknya kita terima. Kita terima. Tapi fasilitas di atas setelah pajak 2 jutanya baru kena PPN-nya gitu, kena pajaknya. Berarti kita abaikan Iya. pajaknya ya. Yang transfer itu yang di invoice itu karena PKP, jadi wajib pajak itu semua barangnya kena, dan itu yang pajak harusnya penyedia. Tapi kalau non PKP itu bisa tidak muncul, bisa dihitungkan pajak oleh siklannya, oleh perangkat siklannya. Nah kalau dihitungkan oleh perangkat siklannya, berarti penyedia itu cuma harga pokok barang, pajaknya itu suruh bayar sendiri gitu bahasanya. Nah makanya di posisi ini transfernya sekalian aja, yang satu disertai invoice, yang satu disertai di atau BPD. Nah ini masih bingung ya, yang ini ya. Jadi Waktu misalnya 2.500.000 lah ya. ya Yang berarti yang non PKP bukan apa yang non PKP. non PKP. Otomatis kan tagihan biasanya non PKP tetap 2.500.000. Oh tetap. Terus Paling nanti kita dia minta pajak. kalau biasanya minta pajak. ya, kalau kita pajak berarti transfernya stop manual, tidak mengurangi di buku rekening. Tapi kalau itu ternyata cuma dihitungkan saja, maksudnya ini, itu kan non PKP kan full Ya. pajaknya tidak tertera semua, tapi penyedia tetap memberikan hitungan pajak. Tapi ada juga marketplace yang menampilkan bahwasanya harga barangnya sekian, terus kena pajaknya sekian, totalnya sekian. Nah total itu katakanlah 2.500.000 gitu ya, pajaknya 500, harga yang disetor sana itu 2 juta. Nah disetor ke sana itu 2 juta di invoice-nya, ya kan? Nah 500 ini juga kita store karena untuk bisa mencapai 2,5 juta. Karena apa? Yang 500 ini pajak gitu loh, pajak dalam arti ini tugasnya bendahara. Setornya kemana itu yang 500? 500 ini kalau saran saya ke BPD sekalian aja, bayar pajak sekalian di situ. Dari transaksi satu ini untuk bisa satu kesatuan 2.500.000 itu untuk menjadikan sebuah akomodir bahwa ini loh belanja saya 2.500.000 sekalian, berarti transaksinya itu kan jadi sekalian. Berarti sebelum ke BPD kita buat billing dulu. Iya, buat billing dulu sama dengan invoice-nya gitu loh. Iya, nanti tinggal ditunjukkan sana sama si store. Itu kalau dengan kasus yang memang dipisah nih Pak, kasus pembayaran kan memang dipisah. Tapi kalau sudah berundung dan itu tidak tertera, berarti saudara minta setoran atau minta bukti pajak dari penyedia. Karena akasnya terfasilitasi satu ini, satu tanggal, ya disiapkan sekalian ya. Kalau walaupun itu stok dulu manual gitu. Seperti itu barangkali.